Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mukorobin, dosen Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Keahlian saya di bidang ilmu hukum ekonomi syariah yang biasanya saya mengajar beberapa materi, di antaranya fikih muamalah, ilmu usulul fiqh, dan hukum perjanjian Islam. Di setiap perkuliahan, saya menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pembelajaran pada materi Hukum Perjanjian Islam. Materi ini biasanya diajarkan pada semester 5 yang memiliki bobot 2 SKS. Pada materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa akad-akad transaksi muamalah di masyarakat dan juga di perbankan syariah, dan juga memberikan kemampuan dalam merancang dan menuliskan hasil dari analisis praktek perjanjian Islam yang sekaligus bagian dari penelitian. Dari pembelajaran ini dapat diharapkan capaian pembelajaran dari mata kuliah Hukum Perjanjian Islam adalah mahasiswa dapat menjelaskan hakikat dan perkembangan hukum perjanjian Islam. Yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai karakteristik akad dan perannya dalam bermuamalah. Yang ketiga, mampu menganalisis dan mengklasifikasi transaksi muamalah dengan baik dan benar sesuai dengan hukum Islam. Sistem perkuliahan yang saya jalankan, di awal perkuliahan saya melakukan perkenalan dan membuat kontrak perkuliahan, serta penugasan dan memberikan berbagai masalah untuk diselesaikan. Bahan ajar yang saya buat yaitu berupa modul dan juga PPT di setiap pertemuan yang bisa diakses melalui LMS Unida Gontor, e-learning unidagontor.ac.id. Dalam perkuliahan ini saya juga menggunakan sistem blended learning yaitu luring dan daring. Materi pembelajaran yaitu meliputi peran fikih muamalah dalam perekonomian Islam, bentuk kepemilikan dan cara mendapatkannya, ketentuan akad dan perannya dalam bermuamalah, ketentuan jual beli dan dasar hukumnya, serta akad-akad dalam bermuamalah seperti akad mudharabah, akad musyarakah, akad istisna, dan akad salam. Sumber referensi dari berbagai buku kontemporer dan juga literatur jurnal yang berada di internet. Adapun sistem penilaian atau evaluasi menggunakan sistem UAS yang berbobot 35%, UTS 25%, tugas 20%, kehadiran 10%, dan yang terakhir itu keaktifan di kelas 10%. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembelajaran pada materi hukum perjanjian Islam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, kawan-kawan semuanya, anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan aktivitas dan bisa melakukan pembelajaran pada materi kali ini. Baik, pertama saya akan mengabsen kehadiran antum semuanya. Raihan, Muhammad Raihan. Hadir, Ustaz. Ya, gimana anta, sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Oke, selanjutnya Iqbalul Haqi. Mana kabarnya Iqbalul Haqi? Ustaz. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah. Selanjutnya Robbani Ridho. Robbani. Hadir, Ustaz. Kaifa haluka Robbani? Alhamdulillah ini bil khair, Ustaz. Ayo, sehat ya? Sehat, Ustaz. Alal afiyah. Semangat belajarnya. Terus selanjutnya Dani Wirdian. Hadir, Ustaz. Gimana kabarnya anta? Alhamdulillah sehat, Ustaz.
Sehat ya? Alhamdulillah. Selanjutnya Muhammad Kholik. Hadir Ustaz. Oke, gimana kabarnya Kholik? Alhamdulillah, khair Ustaz. Sudah makan? Sudah Ustaz. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat Ustaz. Oke, selanjutnya Jaya Saputra. Jaya Saputra? Mana Jaya? Oke, mungkin lagi sibuk ini. Terus Oma Sukatin. Hadir Ustaz. Oke, sehat Oma? Alhamdulillah sehat Ustaz. Oke, baik. Oke ya, coba perhatikan ini sebagai pendahuluan atau brainstorming, pemanasan untuk mengenal apa materi yang akan Ustadz sampaikan. Tolong perhatikan dengan seksama. Bakpao, bakpaunya bakpao. Bakpao, bakpao. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Ah, kamu sih memang lapar terus. Yuk, kita beli bakpaonya, Naomi. Tapi, jangan lupa tagih dulu. Ya, iya. Mang, beli bakpaonya dong. Bakpaonya halal kan, Mang? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakpao Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Mang. Minta satu ya bakpaonya. Yang rasa coklat. Siap, Cep. Berapa, Mang, bakpaonya? 5.000 aja, Neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Uluh. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bakpaonya 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000. Tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah, Loh, kok begitu? Memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Nggak mau ah kalau begitu. Masa pinjam 3.000 kok harus kembalikan 5.000? uluh, Dek. Udah atuh. Jangan ribut di sini. Jadi gak belinya. Oke, dari video ini, ya, kira-kira apa yang dapat kalian Wah, simpulkan? salah. Silakan yang bisa menjawab. Ini Ustaz, adanya ketidaksesuaian antara harta yang dipinjamkan dan apa yang diminta untuk dikembalikan, Ustaz. Harta yang dipinjamkan tidak sesuai dengan harta yang dikembalikan. Oke, bagaimana itu maksudnya? Jadi Fahmi meminjamkan uang 3.000 tetapi dia meminta untuk dikembalikan 5.000, Ustaz. Oke, terima kasih Rehan. Ya, jadi ada selisih uang yang dipinjam dengan yang dikembalikan. Oke, bagus. Terima kasih Rehan. Oke, yang lainnya silakan. Apa yang menarik dalam video tersebut menurut antum? Dani, Wardian. Coba Hadir, Ustaz. tanggapan antum. Yang saya tangkap dalam video tersebut terdapat adanya konsep riba, Ustaz. Konsep riba. Kenapa itu? Ya. Apa, Ustaz? Kenapa kok ada konsep riba? Karena si Fahmi meminjamkan uangnya dan kemudian ia meminta kembaliannya lebih dari uang yang dipinjamkan. Oke. Terima kasih Dani, betul. Baik, dari video tersebut dapat kita lihat bahwasanya itu adalah kegiatan interaksi, ya, interaksi antara Naomi dengan Fahmi, ya, dan juga dengan pembeli. Pembeli apa tadi? Bakpao, Penjual bakpao, ya, penjual bakpao dengan pembelinya Fahmi dan Naomi, ya. Nah, mereka interaksi untuk melakukan apa? Melakukan jual beli, ya, jual beli. Betul, jual beli. Tetapi Naomi
tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli bakpao tersebut, maka dia harus meminjam kepada Fahmi. Tetapi Fahmi meminta kelebihan dari yang dipinjam itu namanya apa? Riba. Bisa difahami ya? Bisa, Ustaz. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hukum jual beli dalam Islam ya. Jual beli dalam Islam, karena fenomena banyak. Tentu orang sekarang ini tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan sendirinya. Tentu ada interaksi dengan yang lainnya dengan melakukan jual beli, tolong menolong dan lain sebagainya. Nah, bagaimana yang sesuai dengan hukum Islam? Nah, sebelumnya capaian pembelajaran dari materi ini ya kalian semuanya mampu mengembangkan dan memberikan contoh cara jual beli yang sesuai dengan Islam ya. Transaksi muamalah dan penerapannya dalam kehidupan ya kan. Nah, ini diharapkan nanti antum semuanya ini mampu memberikan contoh ya dan mampu menerapkannya ya dengan sesuai dengan Islam. Dan yang kedua, mampu menganalisa praktek jual beli di masyarakat ya. Bagaimana jual beli di masyarakat, sudahkah sesuai dengan hukum Islam, dan juga yang terpenting ini diperbankan syariah ya. Ini capaian pembelajaran dari materi kali ini. Ustadz akan memberikan penguatan konsep terlebih dahulu ya, yaitu tentang pengertian daripada jual beli. Ya. Jual beli itu termasuk dari kata bahasa Arab yang artinya baik ya. Baik itu jual beli dalam bahasa Arab artinya pertukaran satu harta dengan harta yang lainnya. Ya. Begitu juga pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya, Said Sabiq juga menegaskan dalam bukunya Fikih Sunnah bahwasanya jual beli adalah apa? Tukar menukar barang. Ya. Coba dibaca Rehan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Oke, ini adalah ayat yang menjadi dasar kebolehan praktek jual beli ya. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, ayat selanjutnya mungkin boleh dibaca, Dani. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Ya. Ayat kedua menjelaskan bahwasanya perniagaan tersebut harus dijalankan dengan keridhaan ya, suka sama suka ya, tanpa ada paksaan. Bisa difahami? Bisa, Ustaz. Nah, oke. Selanjutnya, Ustadz akan membagi kelompok kecil di antara antum semuanya ya. Kelompok sekarang saya Ustadz bagi Rehan dengan Jaya dan Oma. Terus selanjutnya Iqbal, Dani, dan selanjutnya kelompok ketiga Robani, Kholik, ya, dan siapa Iqbalul. Ya, Iqbalul, Robani, Kholik, Iqbalul. Selanjutnya ini ya, ada berapa? Ada 3 kelompok. Oke, silahkan ya berdiskusi ya, berdiskusi. Nanti Ustadz akan berikan suatu permasalahan ya, suatu permasalahan tentang jual beli ini ya. Dalam jual beli itu juga harus terpenuhi rukun dan syaratnya ya. Rukunnya harus ada baik sebagai penjual, dan yang kedua adalah pembeli ya, mustari. Selanjutnya adalah ijab qabul ya, sighah. Nah, antara penjual dan pembeli harus ada ijab qabulnya. Dan yang terpenting lagi adalah apa? Objeknya, ma'qud alaihinya. Akan tetapi ya, menurut ulama Hanafiyah ya, ada satu saja rukun jual beli, yaitu apa?
ijab Ijab dan qabul. Ya. Kenapa kok hanya satu? Karena dari ijab dan qabul itu akan ada turunannya, yaitu penjual tentu dari yang menyampaikan ijab bahwasanya dia akan menjual, dan qabul ya penerimaannya dari pembelinya. Tentu apa yang diinteraksikan yaitu apa? Objek barang tersebut. Oke. Nah, dalam melaksanakan syarat jual beli ya tentu harus orang yang sudah baligh ya. Baligh mumayyiz orang tersebut, syaratnya yang berakad harus sudah baligh. Dan syarat dalam ijab qabul ya harus mengucapkan di dalam satu majelis tersebut. Dan sesuai apa yang diijab kabulkan, apa yang dibeli, misalkan beli roti ya, saya ingin membeli roti bukan beli yang lainnya. Nah, itu. Dan syarat untuk maqud alaihinya ya, barang maqud alaihinya yang dijual belikan antara lain barang yang ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan bahwa kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dan tentu barang tersebut harus ada fungsinya. Selanjutnya, barang yang sudah ada pemiliknya, maksudnya barang tersebut harus milik penuh penjual. Dan yang terakhir tentu adanya nilai tukar untuk alat menukar, yaitu apa? Uang. Ya. Oke. Dari kelompok yang Ustadz bagi tadi, nah ini ada 2 problematika. Nah, silakan dibaca. Nanti Ustadz kasih waktu 2 sampai 3 menit untuk menganalisa. Ya. Silakan rujuk di sini bisa, atau apa? Nah, di sini bisa akan diklik, nanti akan keluar materi-materinya. Nah, nanti bagaimana cara menganalisa dari problematika ini. Silakan didiskusikan ya. Rehan, Oma, Iqbalul, Robani, Kholik. Nah, silakan. Nanti Ustadz akan tanyakan. Silakan yang sudah siap nanti bisa menyampaikan ide dan gagasannya. Silakan dibaca dulu. Ustadz kasih waktu 3 sampai 4 menit. Dalam jual, oke? Saya kira cukup ya. Nah, karena terbatasnya waktu, coba yang pertama. Silakan. Pemilik toko elektronik memberikan bonus besar-besaran dalam rangka tahun baru dengan bonus bunga 0% di setiap pembelian produknya. Jono tertarik untuk membeli HP, akan tetapi uangnya tidak cukup untuk membeli secara cash. Bagaimana sikap Jono dengan melihat kesempatan bonus yang diberikan toko elektronik tersebut? Silakan, kelompoknya Rehan. Untuk yang apa namanya, yang problematika yang pertama, Ya. Seorang pemilik toko elektronik memberikan bonus besar-besaran dalam rangka tahun baru dengan bonus bunga 0%. Nah, akan tetapi Jono tidak memiliki cukup uang untuk membeli secara cash. Sikap Jono untuk melihat kesempatan bonus yang diberikan toko elektronik tersebut. Nah, untuk Jono sendiri mungkin karena bunga apa ini, untuk kalimat ini mungkin agak belum ini apa namanya, belum ketahuan antara bunga 0% ini dikarenakan pembayaran apa secara kredit atau apa, tapi karena biasanya setiap bunga itu dikarenakan pembayaran kredit atau pembayaran berkala. Nah, untuk Jono mungkin bisa melakukan apa namanya, untuk membeli dengan secara kredit. Nah, dalam rangka bunga 0% ini apa ya, kami agak berarti apa ya, kami menyimpulkan berarti selain diberikan bonus ini, maka ada bunga di dalamnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Berarti jika tidak dikarenakan bonus baru, ada bunga yang diambil oleh pemilik toko elektronik tersebut, sehingga itu menjadi riba nasi'ah dikarenakan apa namanya, waktu atau riba yang terjadi karena
penundaan pembayaran. Seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih Rehan. Oke, selanjutnya yang problematika kedua dari Iqbalul. Silakan, bagaimana gagasan ide dari kelompok Iqbalul? Ini mengenai problematika permasalahan jual beli yang ada di masyarakat ya, karena memang biasanya kalau misalkan melihat di lingkungan ataupun suatu masyarakat ada apa ya, ada penjual yang memang keliling untuk mengkreditkan barang sehingga mungkin masyarakat tergiur di situ ya. Tentu kalau kita melihat dari pandangan hukum Islam sendiri, jelas Islam memandang bahwa praktek yang dilakukan masyarakat tersebut mengandung riba, karena memang beberapa praktek khususnya yang saya lihat dengan kepala saya sendiri di lingkungan daerah saya sendiri, itu terkadang ada yang memang memakai bunga kredit tersebut. Semisal ada contoh prakteknya, mereka beli suatu barang dan barang tersebut dibayar per hari 5.000 dalam jangka 1 tahun. Nah, di situ saja sudah apa ya, bisa jelas prakteknya saja sudah dilihat bahwa itu mengandung unsur riba sendiri. Jadi Itu yang mungkin problematika yang kedua ini termasuk kasus yang kedua ini riba. Dari Anda mungkin seperti itu, Ustaz. Mungkin ada Oke. tambahan dari Iqbalul dan juga Robani. Silakan yang ingin menambahkan. Mana, Ustaz? Ya, Robani. Ya. Jadi lebih sedikit menekankan kan dalam cerita ini kan dalam praktek jual beli terdapat beberapa masyarakat yang tidak mampu membeli barang kebutuhannya dengan tunai karena kurangnya jumlah uang yang dimiliki, tetapi pihak penjual berkenan untuk membawa barang tersebut tanpa ada uang muka atau DP 0%. Nah, kan kita ditanya bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Nah, dalam hukum Islam praktik jual beli dengan sistem pembayaran seperti yang dijelaskan di bab problematika ini biasanya jarang atau tidak diterima, Ustaz. Dalam prinsip Islam, prinsip utama dalam jual beli adalah adanya keadilan dan kejujuran antara penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini jika penjual tidak meminta uang muka atau DP 0%, maka ia bisa saja terpapar resiko yang besar. Seperti kemungkinan pembeli tidak mampu membayar sisa pembayaran pada saat jatuh tempo. Nah, maka dengan demikian hukum Islam memandang bahwa prinsip utama dalam jual beli adalah adanya kesepakatan dan kejujuran antara penjual dan pembeli. Dan praktik jual beli seperti itu tidak sesuai dengan prinsip yang ada. Oleh karena itu disarankan untuk penjual dan pembelinya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan jujur dalam kedua belah pihak itu, Ustaz. Baik, terima kasih Robani. Oke, sekarang Ustadz mau menanya ini, yang A, yang sepaham A, yang nomor 1 maksud saya. Kasus nomor 1 yang bahwasanya di dalamnya riba. Coba angkatkan tangan. Yang nomor 1, yang kasus 1 itu riba. Angkat tangan. Ada berapa orang? Oke, yang kedua, yang itu di dalamnya riba atau tidak riba, angkat tangan. Yang tidak riba, angkat tangan. Yang nomor 2, kasus kedua. Oke, baik, terima kasih. Dalam kasus ini, Ustadz ingin menguatkan bahwasanya yang pertama, bahwasanya di situ jelas bonus bunga 0%. Jadi dia tidak ada bunga sebenarnya, ya kan? 0%, ya. Nah, meskipun dia membeli segitu ya, nanti dia bisa membeli dengan apa harga tersebut, tidak adanya tambahan, ya. Antara pembayaran nanti dilihat kesepakatan, karena ini pembeli tidak bisa secara cash, tentu dengan angsuran. Nah, tetapi pada waktu membeli tidak ada bunganya, ya. Kalau sudah ada kesepakatan dan tidak ada bunganya, ini sudah sesuai dengan Islam, ya. Bisa difahami ya? Nah, karena bunganya 0%, itu jelas tidak ada bunga, ya. Dalam waktu itu, cuman kalau di lain waktu ada bunga itulah yang menjadi tambahan, itulah menjadi riba. Dan yang kedua, nah sama, kalau sudah kesepakatan, meskipun dia tidak punya uang tanpa memberikan DP pun, yang terpenting sudah sepakat dan mampu membayarnya, ya sudah sesuai dengan
apa kriteria ya penjual bahwasanya ini pembeli mampu, maka sesuailah dengan hukum Islam ya, karena sudah sesuai kesepakatan ya. Bisa difahami? Jadi dalam konsep penjual beli yang tidak mampu membeli cash ada namanya konsep murabahah, ya kan? Murabahah, pembeli ya, pembeli mampu membelikan ke pihak lain dengan cara cash, lalu menjual kepada penjual ya dengan apa? Dengan harga lebih ya, yang merupakan itu keuntungan ya. Jadi harga modal ditambah harga untung. Harga pembeli pertama ya, lalu ditambah dengan keuntungan harus dengan kesepakatan. Dengan cara pembayarannya apa? Diangsur ya. Diangsur sesuai dengan kesepakatan. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Jadi kesimpulannya ya, solusi untuk masyarakat yang ingin membeli ya secara cash ataupun angsuran, akan tetapi dia tidak ada cukup keuangan, boleh membeli dengan cara konsep murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehannya ya. Harga pertama dengan ditambah keuntungannya yang disepakati antara penjual dan pembeli dengan proses ataupun pembayarannya secara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan. Oke? Nah, selanjutnya tugas individu. Nah, ini buat kalian semuanya, silakan buat ringkasan ya. Nanti 1 minggu ke depan kita akan minta hasil ringkasan dalam materi ini, dan juga coba analisa praktek jual beli di masyarakat apakah sudah sesuai dengan syariah. Bisa difahami sampai sini? Ada yang ditanyakan? Bisa, Ustaz. Oke, ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita pelajari hari ini bisa dapat membawa manfaat untuk kita dan bisa antum praktekkan nanti di mana? Di masyarakat. Bila tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.